Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselor Sima yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR Saman Studio. Kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan semoga Allah menetapkan keamanan dan keselamatannya untuk kita beserta keluarga dan juga tetangga yang dekat maupun yang jauh. Semoga kita diberikan rahmat dari Allah dan juga kemampuan untuk mengerjakan ibadah, melaksanakan kewajiban Allah atau seapapun kemampuan sampai khusnul khatimah. Allahumma amin. Para kaum muslimah, Imra'ah An-Nisa, seorang wanita atau perempuan oleh Allah adalah pribadi yang dihormati, yang dimuliakan. Sampai-sampai di dalam kitabillah juga menjadi suatu bahasan yang sangat banyak jumlahnya tentang bagaimana seorang wanita menata hijabnya, seorang wanita menata auratnya, seorang wanita bertutur sapa di rumahnya, menjaga perhiasan dirinya, bersikap dengan suaminya, menjaga putra dan putrinya, bahkan bagaimana seorang laki-laki sebaiknya untuk bersikap terhadap wanita baik dalam keadaan melakukan kesalahan ataupun dalam keadaan yang baik, yang solehah. Maka bagaimanakah Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada para wanita tentang hal-hal baik di dalam rumahnya, tentang hal-hal yang manfaat di dalam rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para kaum muslimah, ada dua hal yang sangat prioritas dan juga penting umumnya bagi pengetahuan seorang laki-laki atau seorang suami. Ketika seorang suami telah memiliki pasangan hidup, maka harusnya ketenangan didapatkan di dalam dirinya. Harusnya rasa sakinah ada di dalam kehidupannya. Harusnya pelengkap hidupnya telahlah ada dengan didampingi seorang wanita. Seorang laki-laki berhak untuk mempunyai dan memiliki seorang pendamping hidup, sebagaimana Rasulullah SAW yang juga melaksanakan pernikahan, walaupun beliau adalah sosok Nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah agama. Kendati demikian, beliau tidak meninggalkan yang namanya menikah. Beliau tidak meninggalkan adanya mencari pasangan hidup, karena sudah menjadi kodrati bahwa hambanya Allah seperti halnya manusia yang pertama kali ialah Nabi Adam alaihissalam. Beliau juga oleh Allah diberikan pendamping hidup ialah Ibu Hawa. Atau bahkan Rasulullah SAW di zamannya beliau mendapati atau istri yang soleh dan soleha yang secara aturan beliau memang secara khusus juga adalah sosok pribadi pilihan yang hanya beliaulah yang bisa memiliki istri atau tentunya lebih dari aturan di kalangan umatnya. Beliau memang memiliki lebih dari yang digariskan oleh Allah dan itu adalah kekhususan. Namun untuk umatnya Nabi Muhammad SAW tentunya tidak dihindari bahwa aturannya Allah itu lebih dari satu, ialah sebuah kewenangan, kebolehan. Namun dengan syarat mampu. Dari semua hal yang digariskan oleh Allah di dalam kitabillah dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang laki-laki yang tentunya di dalam rumahnya banyak mengambil sebuah manfaat, yang di dalam rumahnya banyak memiliki sesuatu hal yang menyenangkan, yang memuaskan, yang membahagiakan. Rasulullah SAW mengingatkan dari Abi Umamah, kata beliau menceritakan tentang hal-hal yang dipesankan oleh Rasulullah SAW melalui riwayat Ibnu Majah. Disebutkan bahwa sesuatu hal yang diambil manfaatnya di dalam dirinya orang iman, sesuatu hal yang memberikan manfaat sangat besar, sangat layak kepada diri orang iman. Setelah apa yang Allah berikan ketakwaan di dalam hati, setelah apa yang Allah tetapkan ketakwaan di dalam dirinya, diri yang bertakwa, diri yang beriman kepada Allah, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya selain daripada buah keimanan, ketakwaan,
ialah apabila ada seseorang yang memiliki istri yang solihah. Apabila ada seseorang yang telah memiliki pasangan hidupnya baik, yang solihah, di mana ciri-cirinya ketika wanita solihah ini ada di dalam kehidupannya, mendampingi hidupnya selama berumah tangga, menjadi suami istri yang sah melalui sebuah pernikahan, maka wanita tersebut adalah pribadi yang ketika menjadi istri yang solehah itu mau mentaati terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya, mau menuruti terhadap apa yang dianjurkan oleh suaminya, apa yang menjadi kemauan suaminya. Jadi tidak ada unsur penentangan, baik itu dalam keadaannya ekonominya baik atau mungkin dibawa dalam kondisi yang kaya raya, atau mungkin suatu saat akan turun dalam kondisi yang sedang-sedang saja, atau bahkan menjadi pendamping hidup seorang suami dalam kondisi yang sangat sulit. Atau bahkan Rasulullah SAW sendiri bukan orang yang berlimpah, bergelimbangan harta, tidak. Beliau dengan hidup didampingi 9 orang istri, hidupnya pas-pasan. Yang jelas beliau adalah pribadi yang beribadah, dan istri-istrinya adalah istri yang solehah, yang mendampingi dan juga membantu perjuangan beliau dalam berdakwah. Dan juga tentunya terkhusus kepada istri pertama beliau yang mendampingi perjuangan selama hidupnya. Begitu luar biasanya. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, istri yang solehah adalah istri yang taat kepada suaminya ketika dia memerintahnya. Kemudian bahwa istri yang solehah adalah istri yang ketika suami melihat terhadap pribadinya, suami melihat terhadap dirinya di rumahnya, bersamanya selama berumah tangga, dia melihat terhadap istrinya dengan keindahan kesolehahannya, dengan kebaikan kesolehahannya, menyenangkan terhadap suaminya, membungahkan terhadap hatinya, membuat suaminya merasa bahagia. Atau salah satunya adalah karena melihat kesolehahannya dalam beribadah, karena melihat ketaatannya, karena melihat baiknya dalam merawat putra dan putrinya, menjadi sosok pribadi yang menjadi jembatan untuk memiliki keturunan, menjadi pribadi yang mewakili sebagai wazir di rumahnya, mengurusi keperluan rumah tangganya yang tidak bisa dia lakukan. Seorang suami merasa bangga, bahagia, senang melihat sosok wanita yang menjadi segala pendamping hidup untuk kebutuhannya ketika dia melangsungkan pernikahan sampai nanti di masa lansianya. Para kaum muslimin muslimah, seorang suami yang melihat kesolehan istri seperti ini adalah suatu kemanfaatan yang lebih utama setelah ketakwaan. Bagaimana cara seorang suami bisa senang terhadap istrinya? Istrinya juga berupaya menunjukkan kesolehaannya dengan cara yang sesuai yang ada. Kadang-kadang setiap daerah itu berbeda-beda dalam memberikan sikap. Namun bagaimana seorang suami tetap ridho, senang dan juga bangga, bahagia memiliki dirinya, melihat keberadaannya di rumah dalam membantunya menjadi wazir. Kalau seorang laki-laki adalah imam, maka istri adalah wazirnya, wakilnya, dan putra-putrinya adalah ru'yahnya. Begitu pula seorang istri juga tetap adalah ru'yahnya yang menjadi wakil atau sebagai imam ketika suaminya tidak ada di rumah. Itu menjadi tulang punggung yang akan menjadi bahan pertanyaan anak-anaknya ketika mempertanyakan suatu hal sampai dengan suaminya datang. Para kaum muslimah yang kami hormati, begitu juga adalah seorang wanita yang solehah ketika suaminya mengutarakan sebuah sumpah, ketika suaminya mengutarakan
janji, ya toh. Entah itu nazar, entah itu sumpah ilah, atau hal-hal yang uh, diketahui oleh istrinya bahwa suaminya berjanji, maka istri yang soleha akan membantu melunasi, akan membantu menyelesaikan, akan membantu melaksanakan apa yang menjadi nazar suaminya. Contoh saja, seorang suami berjanji terhadap istrinya, wah istriku, ya toh, ketika nanti saya bisa memberikan keturunan, saya akan berpuasa, atau Nabi Daud, saya akan berpuasa Senin Kamis terus menerus. Saya akan memberikanmu atau benda atau harta dan lain sebagainya. Ketika nanti saya diberikan keturunan, saya akan membelikan kepada ibu sebuah emas atau 10 gram, 20 gram untuk saya berikan kepada orang tua saya. Nah, sumpah-sumpah seperti ini, dan seperti ini yang diketahui oleh istrinya. Ketika dia adalah wanita yang solehah, dia akan membantu. Oh nggih mas, oh nggih mas, ya toh, monggo, ya toh. Semoga nanti kita punya rezeki bersama untuk mengerjakan nazarnya. Kalau seandainya dia tidak bisa mengerjakan, seorang istri pun mengingatkan, ayah, atau nazarnya tidak dikerjakan. Sekarang berpuasalah 3 hari, atau sedekah kepada 10 orang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang menjadi kefahaman seorang istri dalam beberapa aturan itu dibantu. Kemudian lagi ketika dia sumpah ilah, wahai istriku, saat ini aku akan mensumpah ilah dirimu untuk tidak menyentuhmu selama 3 hari. Mungkin demikian. Ya istri juga ya berusaha untuk melaksanakan, tidak menggoda, tidak meruntuhkan bahwa apa yang dia telah sumpahi ilah harus dikerjakan. Mending kalau 3 hari, coba kalau 2 bulan. Para kaum muslimah yang kami hormati, dan yang terakhir bahwa seorang istri yang solehah adalah seorang yang ketika suaminya telah meninggalkan kediamannya, seorang yang bekerja atau berpamitan untuk mencari maisha, maka istri tersebut bisa untuk menjaga dirinya, kehormatannya, harta bendanya. Seorang istri mampu untuk menjaga nama baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Para kaum muslimah yang berbahagia, keadaan perempuan sebagai sosok wanita makhluknya Allah yang keadaannya adalah menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membicarakan masalah wanita, maka seorang ibu atau itu sangat dimuliakan oleh Allah melalui kitabillah atau banyak wahyu yang menjelaskan kemuliaan wanita, apalagi seorang ibu. Dalam artian membahas sesuatu yang berkaitan dengan orang tua, artinya ibu, atau dalam hal ini wanita, itu betul-betul dijunjung tinggi oleh Rasulullah, oleh kitabillah, oleh wahyunya Allah, di dalam firman-Nya Allah. Kemudian begitu pula Rasulullah SAW selalu menjunjung tinggi keadaan wanita, atau terutama ibu atau seorang istri. Bahkan sampai Rasulullah SAW sendiri atau pribadi yang menjunjung tinggi dengan adanya wanita, sehingga ada suatu syairan yang membahas tentang ibu dalam sebuah syairan tertentu. Atau kami pernah membawakannya di video yang sudah lama. Kurang lebih bahasanya adalah li ummika haqqun, tentang haknya seorang ibu, seorang wanita. Insyaallah kami notiskan di notifikasi di atas. Para kaum muslimah, begitu mulianya seorang wanita. Tapi seorang wanita adalah sosok yang segalanya itu adalah hal yang harus dijaga. Segalanya adalah hal yang harus ditutupi, yaitu aurat. Maka melalui sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Riwayat Tirmidzi dari Abil Ahwas an Abdillah, Rasulullah SAW bersabda,
di mana al-mar'ah, wanita, itu adalah aurat. Semua outfit, semua keadaan wanita itu adalah aurat. Kata, an-nisa'u auratun, al-mar'atu auratun. Kata, yang namanya aurat itu tidak berhak diperlihatkan barang sedikit pun, kecuali yang berhak melihatnya. Seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya yang masih belum balik tentunya. Kalau sudah balik, ya, dijaga, atau yang utama, ya, kecuali yang umum, ya, seperti telapak tangan dan wajah untuk menjaga auratnya. Ya, nah kalau sudah orang lain, itu aurat itu full harus ditutup. Batasnya hanya wajah dan telapak tangan. Bila boleh dilihat, boleh diperlihatkan. Itu pun ada sebahagian kita yang menutupi dengan cadarnya, dengan kaos tangannya untuk lebih menjaga diri. Ya semoga. Para kaum muslimah dengan kategori aurat ini, maka betul-betul seorang wanita itu dimuliakan, tetap dijaga dirinya. Atau bahkan ketika yang ditutup atau bahannya adalah penutupnya adalah sesuatu yang tipis pun masih harus diingatkan kembali. Hal itu tidak berhak. Atau pakaian yang tipis sama saja dengan telanjang. Atau banyak sabda Rasulullah SAW yang mengingatkan hal itu. Jadi begitu wanita itu aurat. Why? Kenapa? Karena seorang wanita melalui riwayat Tirmidzi tersebut menyebutkan Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas. Seorang wanita itu ketika sudah keluar dari rumahnya, maka syaitan akan berusaha untuk menghias-hiasi keadaan dirinya agar bisa mempengaruhi terhadap hawa nafsunya laki-laki. Atau faedah kharajat istasrafaha syaitan. Seorang laki-laki lawan jenisnya itu akan terpengaruhi dengan keadaan godaannya syaitan itu. Jadi layaklah seorang syaitan, layaklah kaum syaitan, bangsa jin untuk disalahkan ketika dia atau seorang laki-laki terpengaruh oleh keadaan wanita, oleh fisiknya, oleh keadaan dirinya yang keluar dari rumah, kemudian bisa membuat orang lain itu, seorang laki-laki menjadi terpengaruh, terperdaya, atau kemudian bangkit hawa nafsunya. Karena memang ada faktor syaitan. Menurut sabda ini Rasulullah SAW mengingatkan, maka jagalah auratnya, tutuplah auratnya. Jangan membuat syaitan berhasil mempengaruhi terhadap keadaan dirinya atau wanita, menghias-hiasi dirinya sehingga laki-laki menjadi terpengaruh. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam kitabillah disebutkan bahwa outfitnya atau di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu menggunakan emas di kakinya, kemudian dihentak-hentakan untuk menggoda laki-laki. Dan bahkan wewangiannya sebagai seorang kaum muslimah itu jangan terlalu semerbak agar tidak mengundang perhatian. Jadi bagaimana? Begitu lengkapnya penjagaannya Allah terhadap kaum muslimah. Kalau hal itu tidak dilakukan, sangat wajar apabila seorang perempuan kemudian menjadi objek atau pengaruhnya syaitan. Para kaum muslimah, kembali kepada bahasan bahwa keluarga itu sendiri harus saling menjaga. Keluarga itu sendiri harus saling mengingatkan agar tidak menjadi hal yang membuat seseorang melakukan pelanggaran. Contoh halnya, kejadian di mana seorang anak kemudian bisa melanggar atau maksiat kepada saudarinya sendiri, kepada orang-orang yang lain yang terdekat, tetangganya mungkin. Nah hal ini karena tidak saling menjaga. Na'udzubillahi min dzalik, kalau ada seorang anak yang tergoda kepada bibinya, tergoda kepada atau na'udzubillahi min dzalik kepada ibunya sendiri. Hal itu karena tidak adanya privasi yang dijaga, mungkin terlalu terbuka sehingga
si anak menjadi terdidik, menjadi pribadi yang keliru, yang salah, atau yang naudzubillah min dzalik, jadi punya pemikiran yang porno, atau yang kemudah untuk naik birahinya. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu terdapat dari rumah, karena seorang anak, terutama keluarga, akan menyaksikan banyak hal yang terjadi di rumah. Atau kakak yang menjaga auratnya, adik yang menjaga auratnya, untuk saling menjaga. Bahkan ketika ada keluarga lain yang masuk dalam rumah tangganya seseorang, ialah adik iparnya, kakak iparnya. Itu diingatkan betul. Melalui riwayat Bukhari disebutkan dari Uqbah bin Amir, atau beliau menceritakan sebuah peringatan yang awalnya itu ditanyakan oleh para sahabat. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa takutlah kalian terhadap masuk sebuah rumah, sebuah kediaman yang di dalamnya ada wanita, ada perempuan, bukan mahram. Dan meskipun dia mahram, hati-hati, ketuk dulu, permisi dulu. Jangan sampai kondisinya seorang wanita tersebut dalam kondisi tidak mengenakan penutup auratnya, atau ucapkan salam dulu, atau hati-hati, jangan mencari-cari kesempatan. Kemudian seorang laki-laki dari Ansar menanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seorang adik ipar perempuan? Apakah itu juga harus dijagai, harus dijaga auratnya? Atau dalam artian kita juga harus berhati-hati, padahal kan dia juga keluarga, atau adik dari istri kita. Atau kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-hamum al-maut, bahwa adik ipar itu adalah sebuah kematian, artinya bahaya. Seorang adik ipar perempuan yang notabene adalah famili kita, sama seperti halnya istri kita, itu adalah hal yang membahayakan. Jangan sampai karena sembrono, atau kemudian syaitan ada di sana sehingga naik nafsu dan birahinya, malah tergoda oleh adik iparnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para kaum muslimin dan muslimah, mulianya seorang wanita adalah dengan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh hadis-hadis dari Rasulullah untuk dijaga, dan memuliakanlah terhadap diri kalian sendiri, memuliakanlah terhadap diri Anda sendiri sebagai kaum muslimah. Jaga dan juga menjaga diri untuk tidak tergoda oleh lawan jenisnya yang bukan menjadi keberhakannya untuk atau didekati, diperlihatkan, apalagi diserahkan, atau kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan untuknya. Para kaum muslimin muslimah, dalam sebuah riwayat, seorang wanita, yang pernah diceritakan dalam 3 kefadhalan seorang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Di sana ada kefadhalan amaliyah sunnah, ada kefadhalan amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Ada sebuah bahasan kalimah, di mana seorang laki-laki yang berupaya untuk mendapatkan dirinya untuk dipakai dalam artian dijima atau dengan tidak melalui pernikahan, ini pernah mengutarakan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, bahwa seorang wanita itu dibatasi dalam artian dijagai oleh antara dia sudah menikah atau belum. Kalau dia sudah menikah dan sah menjadi suaminya, maka kapanpun seorang suami itu boleh untuk minta jatahnya, bahasa kita begitu. Tapi kalau belum pernah menikah, maka seorang wanita di zaman itu ada yang mengutarakan bahwa, wahai hambanya Allah, wahai Abdullah, janganlah engkau membuka tutup kehormatannya Allah, tutup keperawanannya Allah. Jadi seorang wanita yang belum menikah itu berhak menjaga itu, kehormatan itu, sampai dengan sah, tidak boleh diserahkan kepada siapapun yang belum berhak untuk mendekatinya, mendapatinya.
Itulah yang menjadi kehormatan, kemuliaan, bahkan kefahaman seseorang untuk menjaga itu luar biasa. Ya, itu kaum muslimah yang faham dan keimanan yang tinggi, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dilakukan oleh jin, iblis, dan syaitan yang memang mereka berusaha untuk menjerumuskan anak Adam dari laki-laki dan perempuan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan zina adalah dosa yang sangat besar. Dan kemudian bahwa di zaman dahulu, ya toh, dari mulai keturunannya Nabi Adam alaihissalam ialah ya toh, Qabil dan Habil, mereka terpengaruh juga oleh syaitan, oleh pengaruhnya syaitan karena urusan wanita, sampai bisa membunuh saudaranya, atau karena kecemburuan, karena ingin mendapatkan sesuatu. A'udzubillahi min dzalik. Maka jagalah kemuliaannya Allah yang ada di dalam diri wanita, atau hargailah, agungkanlah, dan jagalah sampai semuanya akan indah pada waktunya, sampai semuanya akan sangat nikmat pada waktunya. Atau karena Allah begitu memuliakan, Allah menggariskan peraturan, Rasulullah SAW juga mengingatkan agar tidak atau sampai ceroboh, tidak sampai menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sembrono dalam menjaga peraturan-peraturan Allah. Demikian para kaum muslimah yang bisa kami bawakan, karena mohon maaf. Akhir kali hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan masuk pada bahasan terakhir pada episode kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia yang kami hormati, selamat datang kembali di ASMR bersama studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberi manfaat. Allahumma amin. Kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga menyelamatkan kita dari semua mara bahaya, terutama pada zaman saat ini, utamanya di tahun ini masih adanya wabah yang Allah turunkan sebagai ujian kaum muslimin muslimah, supaya tetap berdoa semoga Allah menyelamatkan kita dari segala mara bahaya yang Allah turunkan. Allahumma amin. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kita masuk pada bahasan terakhir, di mana imro'ah adalah seorang wanita, seorang perempuan yang sangat Allah muliakan. Namun Rasulullah SAW juga banyak mengingatkan dan banyak memperingati terhadap para kaum muslimin dan juga muslimah, utamanya untuk mengingatkan, untuk menjadi panduan dasar bagaimanakah harus membawa diri dan bersikap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bahasan terakhir, para kaum muslimin muslimah sebagai seorang wanita, utamanya adalah istri. Pada akhirnya nanti wanita adalah pribadi yang harus taat sepenuhnya kepada suami, karena kewajiban seorang wanita ini adalah telah berpindah tangan terhadap suaminya, yang tadinya kepada orang tua kemudian berpindah tangan kepada suaminya. Istri itu adalah seseorang yang sangat harus memiliki ketaatan kepada suaminya. Tidak ada penentangan yang berhak untuk dilayangkan. Kenapa? Karena saking besarnya hak seorang suami atau yang harus didatangkan oleh istrinya. Kalau suami ya punya haknya juga banyak, tapi dalam hal ini imro'ah adalah seseorang yang harus mendatangkan ketaatannya dengan penuh kesadaran dan juga keridhaan. Para kaum muslimin muslimah, bahkan dalam hal urusan ranjang, seorang wanita ketika dia berupaya untuk tidak mau taat, atau melalui riwayat Bukhari itu mendapatkan ancaman dari para malaikat, atau di mana ketika seorang
laki-laki mengajak untuk tidur, melayani dirinya, kok dia menolak, maka para malaikat akan melaknatinya sampai dengan paginya. Nauzubillah min dzalik. Yang mengerikan adalah ketika dia menolak dan tidak ada kunjung keinginan untuk melaksanakan hajatnya, maka umpama dia wafat di pagi itu, nah matinya dalam keadaan berdosa. Para kaum muslimin muslimah, maka dalam hal ini seorang suami pun harus memiliki keridhaan. Kalau tidak ingin istrinya mendapati hal yang membahayakan, ya kalau seandainya ada penolakan dengan cara yang halus, ya diridhokan saja, diikhlaskan. Tapi seorang istri ketika tidak ada halangan yang menghalangi dia secara syar'i, atau ialah haid, atau sakit, ya monggo untuk didatangkan kewajibannya. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, bahkan dalam hal ini seorang wanita ialah sosok pribadi yang harus 1000% ya taat dan ridho apapun yang diarahkan oleh suaminya. Kata Rasulullah SAW dalam pembahasan kita yang kemarin mengatakan, seandainya ada kewajiban yang berhak untuk dilakukan dengan sujudnya seseorang kepada orang lain, maka hal itu akan diutarakan untuk seorang wanita bersujud kepada laki-laki, seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi hal itu tidak diwajibkan. Atau intinya dengan ketaatan bahwa seorang perempuan ini harus mendatangkan ketaatannya dengan sungguh-sungguh dalam urusan utamanya adalah ranjangnya. Atau laknat malaikat itu sangat membahayakan, karena kalau sampai dengan dia wafat dalam keadaan dilaknati oleh para malaikat, ya ini mengerikan sekali. Nauzubillah min dzalik. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, terkadang akan ada suatu keadaan situasi di mana percekcokan itu membawa kemurkaan. Maka seorang wanita laki-laki diingatkan, jangan pernah meminta sebuah perceraian. Kenapa? Karena melalui riwayat Abu Dawud yang disampaikan oleh An-Sauban, Nabi Asma An-Sauban, beliau mengingatkan bahwa seseorang yang meminta perceraian, padahal tidak ada hal-hal yang membahayakan terhadapnya, tidak ada hal yang membenarkan dalam hukum syar'inya, maka dia haram untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dalam artian melalui riwayat Abu Dawud, jangan mudah untuk mengajukan, jangan meminta. Itu haknya, bukan hak wanita, tapi haknya seorang laki-laki. Para kaum muslimin muslimah, tentunya ini menjadi prinsipal sekali, atau sesuatu yang harus dijaga. Dan dari riwayat lain, An-Sauban atau Rasulullah SAW mengingatkan melalui riwayat Tirmidzi bahwa seorang wanita yang mencabut pernikahannya, yang meminta perceraian, itu adalah golongannya orang-orang munafiqah. Ciri-ciri dari golongan orang-orang munafik adalah orang-orang munafik perempuan, adalah orang-orang yang meminta perceraian kepada suaminya. Nauzubillah min dzalik. Para kaum muslimin muslimah, tentunya hal ini menjadi peringatan yang harus diagungkan, dihargai, atau diwujudkan. Walaupun seberat apapun keadaan, cobaan, kalau tidak sesuai dengan syar'inya, maka janganlah meminta, mengajukan dan mengutarakan sebuah perceraian. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, di dalam surganya Allah banyak para bidadarinya Allah yang menunggu seorang laki-laki untuk menjadi istrinya. Di dunia, bidadari dunianya adalah istrinya itu. Kebahagiaan memiliki seorang istri di dunia itu, karena akan bertemu lagi di akhirat. Bahkan di akhirat nanti seorang istri dimuliakan menjadi ratunya ahli surga, ratunya para bidadari. Namun ingatlah bahwa sewaktu di dunia melalui riwayat Tirmidzi yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, tentunya kita sangat mengenal melalui banyak riwayat Mu'adz bin Jabal ini.
Beliau mengingatkan kepada kaum muslimah, tentunya bahwa kaum muslimah ini adalah sosok pribadi yang sangat mulia. Tapi para bidadarinya Allah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu sangat marah, iri, bahkan mengutarakan sesuatu. Ketika ada wanita dunia, istri di dunia yang menyakiti terhadap laki-laki, maka dia ngamuk-ngamuk, wahai para istri, wahai para wanita, wahai istri dunia, kalian jangan menyakiti dia, jangan membuat dia merasa tidak senang, tidak suka, murka, benci. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan datang kepada kami. Istrimu itu hanya di dunia saja, suamimu itu hanya di dunia saja, kamu itu di dunia saja, hanya sebentar. Nanti dia akan datang kepada kita, atau kami akan bahagia, akan senangkan. Masya Allah, barakallahu. Begitu mulianya para bidadari-bidadarinya Allah ini mengingatkan kepada kaum Hawa, karena memang jatahnya para bidadari surganya Allah ini akan begitu banyak jumlahnya, dan istri dunia akan menjadi ratunya. Kita yakini, Thomas, di dunia kan kita tidak selalunya akan dalam keadaan cantik. Kadang-kadang kita itu mungkin yang sudah tidak cantik lagi ini sudah lama-lama menjadi keriput dan tua. Kita kadang-kadang suka down, kadang-kadang melihat wanita-wanita yang perempuan-perempuan muslimah yang lain yang lebih cantik, kita tuh merasa down, mungkin ada perasaan demikian. Kemudian karena sudah tuanya hanya beribadah saja, membahagiakan ya hanya melayani, tidak bisa yang lain-lain, apalagi ketika sudah masuk kepada masa lansia, apakah keadaannya seperti ini akan ada di surga? Maka kejadian itu pun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwa ketahuilah tidak ada seseorang yang sudah tua masuk ke dalam surganya Allah, itu tidak ada. Kemudian seorang wanita tersebut sedih, merasa salah paham dengan pernyataan Rasulullah tersebut. Maka kita juga ikut berbahagia dan berbangga diri bahwa sejatinya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah bahwa seorang wanita yang sudah tua itu tidak ada di dalam surga. Seorang kaum muslimah yang sudah tua esok, ataupun laki-laki yang sudah tua esok akan dikembalikan dalam keadaan primanya. Seorang laki-laki sesuai dengan usianya, Nabi Adam 30 tahunan, dan seorang wanita akan kembali kepada masa primanya dalam keadaan perawannya. Jadi tidak ada, kondisinya tidak akan tua seperti di dunia. Di dunia ya di dunia, masuk di alam akhirat dia akan menjadi cantik lagi, bahkan lebih cantik daripada bidadarinya Allah, menjadi ratunya para bidadarinya Allah. Dan di sana ada sebuah tempat berkumpul melalui riwayat Tirmidzi dari pengkisahan Nu'man bin Sa'id an Ali radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah menceritakan para bidadari yang berkumpul itu mereka bernyanyi dengan suara yang tidak pernah terdengar di dunia, sangat indah, sangat mulia, tapi isinya adalah sesuatu yang juga akan mengingatkan para wanita-wanita di dunia. Kurang lebih seperti ini. Mereka bernyanyi dengan mengatakan, Nahnul khalidatu fala nabitu. Kami adalah wanita-wanita yang kekal dan kami tidak akan rusak. Ahli surga itu adalah sosok pribadi yang muda atau cantik luar biasa dan tidak akan pernah menjadi tua. Kemudian keperawanannya tidak akan pernah rusak, atau akan kembali seperti semula, selalu begitu, tidak akan pernah keriput. Wa nahnu na'imatu fala nab'uts. Wanita ahli surga itu, para bidadari surga itu yang nikmat, menyenangkan, tidak akan membosankan. Begitu juga dengan ratu-ratunya. Para wanita ahli surga itu wa nahnu radhiyah fala naskhatu. Dia tidak akan pernah murka terhadap suaminya, tidak akan pernah marah-marah, selalu ridho, senang, walaupun banyak kanan dan kirinya memiliki kemuliaan yang sama, rumah-rumah berlian yang sama,
Dia tidak ada lagi ke iri-irian. Kemudian yang terakhir adalah bahwa tuba liman kana wa kunna lahu, sangatlah kebejan, keberuntungan bagi orang-orang yang dia adalah milikku dan aku adalah miliknya, apalagi menjadi ratunya. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, ahli surga wanita juga akan demikian. Nahnul khalidatu fala nabidu wa nahnun na'imatu fala nab'uthu wa nahnur radiyatu fala naskhatu وَالنَّهْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ. Para kaum muslimin muslimah, kita masuk pada bahasan terakhir pada episode kali ini, di mana bahasan kita adalah imro'ah, wanita, dan juga segala hal yang berhubungan dengan perempuan. Karena wanita adalah pribadi yang dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan banyak pesan dari Rasulullah SAW. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Melalui riwayat Bukhari an Abil Ahwas an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam riwayat Tirmidzi disebutkan di sana, atau kami ulang dari riwayat Tirmidzi, menyebutkan sebuah himbauan bagi para wanita, di mana an-nisa'u aurah, an-nisa'u auratun fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, sosok wanita, perempuan, itu segala hal yang ada di dalam dirinya adalah aurat. Aurat yang harus ditutupi, dijaga, dan juga tidak berhak diperlihatkan kecuali pada orang-orang yang digariskan oleh Allah untuk boleh melihatnya atau boleh bersentuhan dengannya dengan niat yang tidak kemudian hawa nafsu, kecuali suami kepada istrinya. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, an-nisa'u auratun, ketika dia adalah aurat, maka tidak berhak kecuali beberapa hal. Contohnya adalah bagi perempuan atau yang digariskan wajah dan juga telapak tangan. Namun lebih baik apabila bisa seyogianya menjaga lebih rapat lagi. Namun itu sesuatu yang tiada masalah. Gitu. Kemudian masalah ketebalannya juga harus dijaga. Karena apa? Ketika yang digunakan adalah penutup yang tipis-tipis, itu masih bisa terlihat. Bahkan kategorikan masih seperti halnya kategori orang yang telanjang. Karena pakaiannya nerawang. Para kaum muslimin muslimah, yang terakhir adalah bagaimana seorang wanita bisa menjadi sesuatu hal yang membahayakan bagi laki-laki, yaitu di mana ketika wanita ini kemudian sebenarnya adalah biasa saja, dalam artian sangat membius mata ya tidak, sangat membuat kita jatuh hati ya tidak, sebenarnya, atau baik itu yang normal ataupun yang tidak normal. Nah, ada hal yang membuat dia menjadi bahaya, ialah usaha syaitan, ialah perilaku syaitan yang menghias-hiasi ketika memandang seorang wanita yaitu dengan pakaian yang serba tipis, serba ketat. Akhirnya di sanalah syaitan ada, nempel atau menghiasi kondisi fisik dan juga wajahnya yang sebenarnya tidak cantik sekali ya. Namun karena dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat jauh lebih sangat-sangat cantik. Sehingga hal ini membuat getaran hati seorang laki-laki menjadi terpengaruh. Inilah
usaha syaitan untuk membuat seorang laki-laki atau tentunya berhasrat atau yang tidak dibenarkan. Maka dalam hal ini wanitalah yang harus menjaga, wanitalah yang harus istiqomah menjaga auratnya. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah kemudian nunggu kapan. Dari semenjak dia balik, ketika dia sudah mulai haid, itu wajib untuk dijaga. Tidak berhak untuk diperlihatkan kecuali terhadap orang-orang yang dibolehkan. Ayahandanya, ibunya, keluarganya mungkin, atau itu masih tidak masalah. Namun bahwa kemudian orang-orang yang tidak berhak melihat, ya dijaga, ditutupi, sengaja atau tidak sengaja, itu harus dijaga. Barakallahu fiikum, terkhusus untuk wanita yang telah bersuami, terkhusus untuk wanita yang telah memiliki istri, di mana ada hal yang perlu dinasihatkan kepada putri kita dan ada hal yang perlu dicamkan terhadap diri seorang yang telah memiliki suami. Sangat penting, sangat prinsipal, sangat luar biasa, di mana melalui riwayat Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas beliau menceritakan kisah dari nasihat Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahwa Nabi diperlihatkan kondisi dan keberadaan neraka Jahannam ketika sedang melaksanakan Isra Mi'raj. Tentunya kita paham bahwa Isra Mi'raj adalah perintah Allah ketika memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah wahyu salat. Di sana beliau diperlihatkan sebuah tempat, atau tentunya wilayah area neraka Jahannam yang saat itu diperlihatkan untuk beliau secara khusus, karena sedang diapitlah beliau oleh malaikat, dua malaikat yang membawanya, atau Jibril dan juga salah satunya. Nah, beliau diantarkan untuk menuju ke hadapan Allah menerima wahyu perintah salat. Kemudian di sana ketika beliau melihat dan diperlihatkan beberapa tempat yang isinya adalah neraka Jahanam, beliau melihat kebanyakan penghuni neraka ialah kaum para wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Kemudian dengan cerita itu para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, apakah penyebab wanita yang kemudian banyak mengisi jatah neraka? Apakah karena mereka kufur? Apakah karena mereka syirik atau menyembah kepada Allah selain Allah? Atau kemudian Rasulullah SAW mengingatkan salah satunya yang membuat mereka masuk ke dalam nerakanya Allah dengan jumlah yang sangat banyak adalah di mana kaum muslimin dan muslimah itu yang telah meminang rumah tangga, kemudian istrinya itu menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan waktu yang sangat lama tentunya. Namun kemudian suatu saat seorang wanita ini dengan segala kondisi dan kekurangan suaminya yang dia hadapi, lantas seorang istri kufur terhadap suaminya. Oke, dia beribadah, dalam artian dia adalah juga orang-orang iman yang tentunya melaksanakan ibadah dan ketaatan selama berumah tangga tidak ada masalah. Tapi kemudian ketika ada suatu hal yang membuat dia murka, kemudian dia mengatakan, mas, dirimu tidak pernah sedikit pun membahagiakan aku selama kita berumah tangga. Inilah hal-hal yang menjadi kekufuran seorang istri terhadap suami. Maka jagalah perasaannya, jagalah ucapannya, hargailah perjuangannya, dan juga jagalah jaminan surga untuk istri yang diperantarkan di dalam diri suami. Itu adalah jembatan untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan sampai
hilang karena kekufuran para istri yang tidak solehah. Alhamdulillah, jazakumullah khair qali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnul khalidatu fala nabidu wa nahnun na'imatu fala nab'uthu wa nahnur radiyatu fala naskhatu والنهن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له طوبى لمن كان لنا وكنا له